Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Army Maulidani, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 266 Kabupaten Jombang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata yang akan saya lakukan adalah berbagi pemahaman dan pengalaman tentang pentingnya budaya positif. Target dari pelaksanaan ini sengaja saya pilih adalah komunitas belajar di SD Negeri Kabuh, di mana SD ini adalah tempat saya mengabdi, dan saya punya pikiran bahwa yang pertama harus saya bagikan dari ilmu yang saya dapatkan adalah kepada para teman sejawat, dengan harapan kita lebih kuat dalam berkoordinasi dan juga berkolaborasi, terutama dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kami. Di SD ini, guru dan PTK berjumlah 19 personil. Namun karena ada beberapa rekan sejawat yang berhalangan bersamaan dengan kegiatan yang lain, maka dalam peserta ini kami undang 15 peserta. Yang mana ini sudah memenuhi kriteria minimal dari LMS CGP, yaitu 10 personil dalam satu kegiatan. Hal pertama yang saya lakukan adalah berkomunikasi sekaligus mohon izin kepada atasan saya, Kepala SD Negeri Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Saya menyampaikan tentang agenda yang akan saya lakukan. Dan alhamdulillah beliau mendukung penuh untuk saya melaksanakan kegiatan ini. Dan dalam pelaksanaan nanti beliau berkenan untuk membuka sekaligus mengikuti dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Terima kasih yang tak terhingga. Tentunya saya sampaikan kepada semua warga sekolah, dari kepala sekolah, teman guru sejawat, dan juga tenaga kependidikan yang sudah mendukung penuh aksi nyata yang akan saya lakukan. Dan berikut adalah rangkaian aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di SD Negeri Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Salam dan bahagia, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu SDM Rabu yang saya hormati, Pak Dani selaku calon guru penggerak angkatan 10. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif dari calon guru penggerak. Untuk hari ini Bapak Ibu, ini adalah satu langkah yang luar biasa bagi sekolah kami ya. Dengan adanya Pak Dani selaku calon guru penggerak, maka ini terimbaskan kepada teman-teman guru di sekolah. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa mendapatkan ilmu dari apa yang didapatkan calon guru penggerak yang ditularkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan nanti Pak Dani pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan nanti juga bisa diterapkan atau diimplementasikan di kelas masing-masing walaupun Bapak Ibu guru belum menjadi guru penggerak. Dan mudah-mudahan nanti selanjutnya kalau memang ada program guru penggerak selanjutnya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dan masuk sebagai calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Sekira untuk pengantar saya cukup, dan mudah-mudahan nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya serahkan langsung kepada Pak Dani untuk menyampaikan aksi nyata diseminasi pada hari ini. Kepada Pak Dani, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Sugianti, yang saya hormati rekan sejawat, kolaborasi teman saya, rekan saya, Bapak Ibu guru SDN Kabu. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di siang yang cukup hangat ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam mari tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua berupa dinul Islam. Ibu bapak yang saya hormati, pertama yang wajib saya ucapkan adalah terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Sugianti sudah mengizinkan saya untuk melaksanakan bagian dari tugas saya, dan juga kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi, sharing, saling tukar informasi apa yang saya dapatkan dan apa yang jenengan punyai. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwasanya saya bukan narasumber, tetapi nanti kita sifatnya sharing. Kita akan saling memberikan apa yang kita punya, apa yang kita tahu, agar nantinya semuanya apa yang kita punya tidak disidendiri, tapi semua juga akan tahu yang mana itu dengan harapan membawa manfaat bagi SD kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan ini saya ditugaskan untuk diseminasi, mengimbaskan apa yang sudah saya peroleh dari CDP yang sudah berjalan. Dan ini nanti harapannya adalah semuanya bisa saling memahami, kemudian selain itu juga memberikan efek positif promosi bahwasanya masih ada angkatan 12 nantinya teman-teman semuanya sudah saya mulai. Jadi nanti kalau jenengan nanti klik daftar maka tinggal go saja, semuanya sudah tersiapkan, kita tinggal menambah atau mengurangi itu saja. Itu harapannya. Bapak Ibu yang saya hormati, materi kali ini yang akan kita bahas adalah budaya positif, di mana dalam CGP ini ada modul 1, 1.1, 1.2 sampai 1.4.
Dan saya ini adalah modul 1 yang terakhir. Insya Allah mulai kemarin saya sudah mancik di modul 2. Modul 1.4 adalah tentang budaya positif. Izin Bu, saya harus dengan berdiri karena nanti kita banyak berinteraksi agar nantinya kita sama-sama sharing ilmu. Ibu bapak yang saya hormati, budaya positif 2 kata. Budaya positif kalau di benak jenengan pasti sudah ada bayangan. Siap Ibu, izin monggo. Di layar sudah tampil Ibu. Kita lihat Bapak Ibu semuanya. Kita lihat ada tulisan budaya positif. Namun jangan dilihat fotonya, karena fotonya itu waktu saya mendaftar Dewan kemarin nggak jadi deh. Nggak. Pas kebetulan saya punya foto memakai jas. Alhamdulillah bukan jas hujan. Budaya positif. Ibu bapak pasti ada bayangan tentang budaya positif. Yang saya tahu di sini ya berhubungan dengan kebiasaan kita dalam membuang sampah. Ya. Kalau ada sampah ya kita tidak boleh mencari tahu itu sampah siapa. Kalau Tepat. ada sampah ya kita buang. Oke. Itu berlaku untuk guru dan siswa yang ada di sekolah. Betul. Karena kalau hanya untuk siswa saja kurang sempurna benar. Terima kasih Bu Erna, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Artinya materi ini sudah merasuk, sudah ada pembuka, kalimat pembukanya budaya positif, kira-kira kebiasaan sing apik sing kudu dilakoni. Kita lanjutkan. Nah, Ibu Bapak semuanya, sebelum ke materi, karena materi kita akan panjang, kurang lebih 3-5 jam lagi ya. Oke, sampai. Kita senyum dulu. Karena apa? Senyum itu adalah simbol sebuah kebahagiaan. Dimana kalau kita sudah bahagia, maka semuanya akan mudah kita lalui. Betul? Apa saya sedikit? Kalau kita tidak bahagia, maka akan sulit. Masalah apapun kalau kita hadapi dengan senyuman gitu kan tetap apa dulu ya. Itu nek utang itu disaluri, kalau disenyumi dok. Ya, kita senyum dulu 30 menit. Oh tidak, salah, 30 detik. Semuanya sudah saya lihat tersenyum. Mbak Lena juga senyum-senyum sambil lihat HP, mungkin lagi chatting juga ya. Oh enggak, terima kasih. Semuanya sudah senyum, jadi kita bisa bawa untuk diskusi ke materi selanjutnya. Ibu bapak yang saya hormati, kita biasakan sebelum pembelajaran kita adakan yang namanya kesepakatan kelas kalau di kelas ya. Maka di forum ini perlu kita adakan kesepakatan dulu. Kesepakatannya apa? Monggo kita sepakati sendiri. Yang pertama, saya berikan contoh ini. Kalau tidak setuju, boleh dicoret, boleh dihapus. Apa saja Pak? Bebas. Sakar. Yang penting itu juga masuk budaya positif. Yang pertama saya berikan contoh, menghargai siapapun yang berbicara. Cocok? Masuk? Fokus. Oke. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Cocok nggak? Cocok. Oke. Kita fokus. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga kita berikan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Boleh? Oke. Moga Bapak Ibu berikan masukan selanjutnya. Apalagi? HP, adakah kesepakatan untuk berapa menit ke depan ini? Kita sepakati tidak? Oke, sepakatnya bagaimana? HP dibuang. Oh tidak, jangan ya. Oke, HP diisi ulang. Oke. Baik. Selanjutnya ada lagi? Boleh minum. Tepat sekali Bu Reza. Ini kalau nggak minum, waduh, ini maju kali. Oke, boleh minum. Baik. Kemudian ada lagi? Tidak meninggalkan ruangan. Boleh? Semuanya sepakat? Gini, mungkin akan diberikan izin ketika meninggalkan. Jangan habis ya. Oke. Izin. Tidak ada keperluan ya.
Ada lagi atau cukup? Oke, siap benar. Tidak boleh. Tidak. Narasumbernya sendiri. Oke. Baik. Kita kesannya otoriter. Ini aturannya seperti ini, tapi beda. Kalau kesepakatan kelas yang buat kita, maka kita yang juga akan menang. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam budaya positif, semua guru tidak hanya CGB itu harus mampu untuk mewujudkan sekolah yang positif, juga harus memiliki budaya positif. Tentunya untuk menjalankan budaya positif itu, kalau di materi CGP yang kita pelajari dan teori sama sudah valid ya, ada 6 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan. Oke. Jadi kita akan dapat semua dari 6 poin itu untuk kita kupas hari ini. Baik, yang pertama di dalamnya juga ada yang namanya disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Anak tergerak dari dalam diri sendiri. Ini caranya harus ditumbuhkan kesadaran anak-anak agar bisa disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun hukuman. Ada yang, Pak, kenapa kok ini saja? Semuanya insya Allah sudah masuk di sini. Termasuk yang jenengan sebutkan tadi. Kita kupas. Bu Eka menyebutkan berdoa sebelum pembelajaran, itu betul ya? Maka masuk di poin yang mana? Elemennya yang pertama ada yang namanya kerjasama misalnya, dalam kelompok berdiskusi, maka masuk di dalam putaran belakang. Motivasi adalah dorongan. Ada kata lain selain dorongan? Ibu Wahyu, ada pendapat lain? Motivasi sama, oke, dorongan ya, lebih tepatnya dorongan. Contoh, jadi dorongan itu dibagi ke dalam 3 hal. Apa saja? Coba kita berikan kasus dulu. Contohnya disiplin dalam kita sendiri. Contohnya tidak usah jauh. Setiap hari kita berusaha untuk berangkat tepat waktu, betul? Nah, itu alasannya apa? Motivasinya, Mbak Resa. Jadi kenapa kok berangkatnya selalu tepat waktu? Kalau jenengan bagaimana? Motivasi saya, kenapa saya berangkatnya harus tepat waktu agar dicontoh sama siswa saya, agar mereka juga tidak terlambat. Baik, itu adalah motivasi dorongannya. Akan bervariatif. Bu Ia mungkin ada motivasi yang lain. Ini satu kasus saja. Sama? Oke, sama. Berarti Bu Ica yang punya beda. Apa kira-kira motivasinya? Sama. Mbak Ica selalu suka idem ya, sama. Oke, nggak apa-apa. Bukan ada berbagai lain motivasi. Kenapa sih kita itu kok selalu barangkali kalau sana misalkan dia dikasih jempol sama ibunda dong, berkata-kata kita ada nggak? Ada kan? Bervariatif. Mungkin sekarang nggak mau jujur gitu ya. Misalkan ada kan motivasi yang lain? Biar saya dipandang orang-orang ini sergam, iya, pegawai berpolisi. Ada nggak ya motivasi yang lain yang dari dalam diri? Ada yang menyampaikan Mas Dana? Oh iya, benar kok. Kira-kira apa sih kita berangkat pagi-pagi ngapain? Ya, selain untuk kita memberi contoh kepada siswa, kita juga membiasakan tanggung jawab kita, di mana di sekolah kita juga sudah pembagian tiket. Ya, paling tidak kita juga termotivasi dari itu. Ketika kita tiket berarti kita bertanggung jawab untuk berangkat lebih tepat sekali. Ada rasa tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada faktor-faktor motivasi itu dibagi dalam beberapa hal, Bapak Ibu. Yang tadi jenengan sampaikan, maka kita bahas. Ada 3 poin di situ untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Saya berangkat pagi, biar saya tidak didis CPP-nya. Masuk yang pertama. Ada yang untuk biar dijempolnya sama kepala sekolah, termasuk yang kedua. Maka yang paling tepat adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
tanggung jawab pribadi. Kalau satu kasus tadi contohnya berangkat pagi, mungkin dari dalam diri kita tanamkan dulu. Kita sudah menjadi seorang guru, menjadi seorang pegawai, maka dalam diri kita tanamkan bahwa kewajibannya ya wis iku mlebune jam itu ya walaupun kita masih kadang ada kendala. Tetapi kita harus berusaha untuk memenuhi itu Bapak Ibu. Karena kita sudah terjerumus dengan profesi guru, maka konsekuensinya tanggung jawabnya ya harus kita laksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban. Motivasinya apa? Inilah yang ketiga ini Bapak Ibu, motivasi. Bukan karena imbalan, bukan karena ujian, bukan karena hukuman, tetapi lebih dalam dari diri kita sendiri. Motivasi intrinsik. Oke. Kita beranjak selanjutnya. Ada istilah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Istilah baru. Berikan komentar. Buat keyakinan kelas. Apa saja komentarnya? Keyakinan kelas. Oh, bos. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan lingkungan kelas tersebut. Oke. Contohnya mungkin anak-anak sama guru juga membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tentang mungkin membuang sampah atau kalau kemana-mana izin dulu. Iya, terima kasih Bu Wahyu, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Wahyu. Ibu Wahyu tidak hanya menjelaskan pengertiannya, tetapi juga langsung contohnya ya. Keyakinan kelas. Tetapi sebelumnya apa jenengan nggak asing dengan istilah keyakinan kelas? Kalau biasanya apa itu? Kesepakatan kelas. Oke. Keyakinan kelas adalah yang disampaikan Mbak Wahyu tadi ya. Bedanya apa? Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Sebetulnya hampir sama, tetapi kesepakatan itu adalah bagian dari keyakinan. Apa bedanya dengan tata tertib kelas? Ada ya? Kalau dulu sewaktu saya masih MI dulu atau SD, itu ada namanya tata tertib, dipajang selalu di kelas, betul? Tata tertib. Nah, bedanya apa dengan keyakinan kelas? Kalau keyakinan itu lebih mengenal. Isinya adalah berdasarkan keyakinan dan kata-katanya adalah berbeda. Tidak ada kata-kata negatif, misalkan dilarang membuang sampah. Tapi berbeda bahasanya nanti kalau di keyakinan kelas. Membuang sampah pada tempatnya, mengembalikan barang sesuai dengan tempatnya. Nah, ini adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Siapa yang membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu? Semua warga kelas atau warga sekolah. Maka semuanya sama dengan kesepakatan kelas yang membuat ya kita. Maka yang tidak boleh melanggar berarti semua warga yang ada di situ. Ini adalah keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Hampir mirip dengan apa yang kita lakukan tadi. Kita sepakat, oke, bungkus, maka jalankan. Tidak boleh dilanggar. Kita berusaha untuk tidak melanggar. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nanti kita berikan contoh. Ini Bapak Ibu, misalkan keyakinan kelas. Kurang besar, saya bacakan dari sini. Ada yang namanya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Bahasanya kan berbeda ya dengan tata tertib. Bahasanya lebih mendalam, lebih mengena ke anak-anak. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kalau di bahasa tata tertib mungkin harus melaksanakan piket kelas. Anak-anak menangkapnya akan berbeda dengan keyakinan kelas. Kemudian menjaga meletakkan barang sesuai tempatnya. Ada yang terakhir tepat waktu dan aktif di kelas. Ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas juga di sini juga contohkan hormat. Kami meyakini bahwa sangat pentingnya untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Tidak mencuri, masuk di sini. Maka tidak ditulis tidak boleh mencuri, bahasanya terkesan negatif. Tapi kalau ditulis menghargai barang milik orang lain, maka mereka akan berpikir bagaimana caranya menghargai? Oh, di tiketku, berarti kalian di situ. Jadi keyakinan itu lebih luas, siswa lebih paham dengan lebih mengena ke hatinya.
Itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, karena materinya sudah berapa tadi? 3. Berarti kita SBK. Bapak Ibu SBK biar kita tidak ngantuk, semuanya berdiri. Oke. Yang ingat, meningkatkan refleksi, kemudian meningkatkan kemampuan belajar. Bisa diterapkan untuk Bapak Ibu guru sendiri dan tidak semua. Silakan kita ikuti. Oke, iya. Konsentrasi. Oke, iya. Oke, iya. Mudah Bapak Ibu kelihatannya. Iya. Tangan kanan genggam, tangan kiri. Jempit jempol. Jempit. Ganti. Iya. Iya. Konsentrasi. Iya. Oke. Iya. Pelan-pelan konsentrasi. Yang kanan jangan jepit semuanya. Iya. Oke. 2 jari. Oke. Dibalik saja. Ada 2 jari tembak sama bis. Oke. Kenapa ditembak-tembak terus, Pak? Jangan ditembak-tembak terus. Tembaknya gonta-ganti. Iya. Iya. Luar biasa. 1 dan 5. 5 1. 1. Oke, benar. Baik. Iya, luar biasa. 1 dan 5 saja. Kita akan ganti. Iya. 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 Senam jari. Iya. Oke. Iya. Putar-putar, digenggam salah satunya mandek, satunya diputar. Iya. Oke. Iya. Iya. Ganti. Iya. 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 Itu putarnya beda Bapak Ibu. Tidak satu putar. Satu ke depan, satunya belakang. Iya. Ya, paling mudah seperti Mas. Jadi ini adalah melatih otak kanan dan otak kiri kita. Membagi. Biasanya ibu-ibu lebih mudah bisa. Karena apa? Cenderung ibu-ibu itu berbeda cara kerjanya dengan bapak-bapak. Ya, ibu-ibu gulung lombok sama telepon masih bisa, aman. Teleponnya konsentrasi, lomboknya juga nggak kan. Tapi kalau bapak gulung-gulungnya dibeket, teleponnya diangkat. Itu laki-laki, bapak-bapak. Ya, memang kodratnya seperti itu. Iya, oke. Oke, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Iya. Insya Allah nggak ngantuk ya. Nah, kalau ngantuk, maka saya perlu menambah lagi CDP saya sampai bulan Oktober nanti. Hasilnya ya, Oktober. Baik. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, Ibu. Oke, kita diskusi lagi. Kebutuhan dasar manusia. Sebutkan sih Bapak Ibu yang dengan ketahui kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan manusia? Wah, ini apa gambaran kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia, minum, jaga minum, makan. Oke, cukup itu aja. Oke, terima kasih Bu Ade, luar biasa. Mas Dana. Iya. Apa Mas kebutuhan dasar manusia? Untuk semua orang pasti perlu olahraga. Betul, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada lagi Mbak Resa, kebutuhan dasar manusia. Apa? Kebutuhan dasar manusia sesuai dengan materi kelas 4, kebutuhan primernya manusia, Ya. makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Oke, termasuk sandaran papan papan ya, termasuk. Kalau manusia nggak punya sandaran, saya kira juga lucu. Mbak Ica, insya Allah nggak lucu kalau ini. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Ica. Saya yakin karena ini pasti berbeda. Ya. Mbak Ica mengatakan uang. Baik. Kebutuhan dasar manusia. Semua yang penjenengan sebutkan termasuk betul adalah kebutuhan dasar manusia.
semua manusia butuh. Apalagi yang namanya uang. Nah, saya salah. Ya. Ketika seseorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, berarti nilai-nilai sing apik, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan gagal memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan sesuatu yang negatif, sebetulnya dia dalam rangka memenuhi kebutuhan tapi gagal. Orang rampok, Bapak Ibu perampok, biasanya kalau ditanya apa motifnya? Ekonomi. Karena kenapa? Ekonominya kenapa? Kurang. Akhirnya dia memutuskan untuk merampok, mencuri, termasuk mencuri uang. Pasti karena barangnya juga memenuhi kebutuhan. Maka sama halnya dengan anak-anak didik kita, Bapak Ibu, murid-murid kita. Ketika dia melakukan pelanggaran, maka dia dalam rangka memenuhi kebutuhan. Kok bisa? Kita akan bahas itu nanti. Kita berikan kasus, maka jenengan nanti akan bisa analisis. Nah, kebutuhan dasar manusia, kalau dalam teori yang kita pelajari dalam CDP, itu dibedakan menjadi 5 ini. Yang jenengan maksud tadi, yang jenengan sampaikan adalah termasuk dalam poin yang keberapa? Yang pertama, sisi juga yang upah ngono. Apalagi yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ada yang namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apalagi seorang yang masih single seperti Mbak Ica misalnya. Kebutuhan kasih sayang. Butuh nggak Mbak Ica? Kalau nggak butuh kita doakan ada butuh. Ya. Jadi tidak butuh semuanya, bukan hanya yang sudah dapat. Bukannya belum dapat, tapi sudah dapat juga butuh yang namanya kasih. Ini kebutuhan dasar manusia, maka tidak bisa dielakkan. Pasti semuanya butuh yang namanya kasih sayang. Makanya Abah saya itu selalu memberikan siapapun dikasih sayang, kan? Maka dalam rangka memberikan manfaat bagi yang lain, sama saya, beliaunya juga sayang. Abah nanti ikut saya beserta siap, gitu kan, memberikan kasih sayang. Yang lainnya tidak perlu saya jelaskan. Ada yang namanya penguasaan, kekuasaan. Jadi itu termasuk kebutuhan. Kemudian kebebasan. Siapa yang nggak pengen bebas? Hidupnya diatur-atur. Biasanya, kok kamu putus sama pacarmu kenapa? Saya nggak diatur. Saya butuh bebas. Termasuk yang kemarin ya, itu gitu ya. Ya, kalau terlalu ngatur-ngatur jangan mau. Belanja diatur-atur. Biar nggak ngatur. Yang terakhir adalah kesenangan. Kembali lagi bahwa semuanya butuh yang namanya kebahagiaan, kesenangan. Nah, kebutuhan dasar ini yang kita kupas adalah di bidang murid kita, di siswa kita. Pasti anak butuh yang namanya kasih sayang, kekuasaan. Iya, nanti ada contohnya. Anak butuh kekuasaan, anak butuh kesenangan, tentunya. Makanya kalau 1 hari penuh, apalagi kita sudah sistemnya adalah full day, kita sudah termasuk full day. Anak kecil ini yang berat di kelas rendah, anak kecil diulang pelajaran, padahal kebutuhan dia tidak hanya belajar saja. Ibu Bapak, ini yang paling mendasar, yang paling kerasa. Sebetulnya sama semuanya di 1 sampai 6 sama. Tapi yang paling kerasa mungkin kelas rendah ya. Bagaimana jenengan memilih saya? Jadi semua yang jenengan sampaikan nanti kemas dalam sebuah permainan mungkin. Karena siswa itu masih butuh bagaimana waktunya itu harusnya banyak mainnya daripada belajar. Studi kasus. Pak Dadang adalah guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, namanya Tommy. Saya buat saya tidak ada yang Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa, dipaksa terus. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Dadang ini, menurut Anda kira-kira apa alasannya? Maaf yang bawa maaf salah. Tommy namanya. Ya, salah ketik. Namanya adalah Tommy. Tommy tadi kira-kira apa? Kok mesti bekale koncone diroyok? Kita akan jajak pendapat. Ini kan perkiraan, banyak sekali kan alasannya.
Coba berikan Ibu Lena kira-kira apa Tommy kok mesti ngeroyok aja bekal makanan apa Pak? Karena tidak membawa sendiri. Karena dia tidak membawa sendiri akhirnya dia ngeroyok. Bu Erna. Oke. Karena Tommy mungkin tidak sarapan di rumah. Tidak sarapan di sekolah akhirnya ngeroyok kayak kancane. Ibu Ica ada jawabannya. Kira-kira kenapa gitu? Mungkin karena ibunya sibuk nggak membawa bekal. Tidak membawa bekal. Namanya si Bu Arisan gitu ya. Arisan esok sampai bengi. Esok sampai bengi. Kayak pegawai Bu Arisan. Bu Eka. Monggo. Kira-kira kenapa gitu Bu Eka? Kok mesti ngeroyok bekale kancane? Kira-kira kenapa? Ada alasannya? Saya tidak membawa. Gak dibawa rumahnya Arisan. Ada masih banyak lagi nih. Kata bulan apa? Apa bulan? Kurang perhatian dari orang tuanya. Bicara bahana itu kalau banyak banget orang gitu ya. Apa saya itu ada? Nggak bawa bekal. Ngeroyok konconi. Oh tapi nggak tahu lah. Akhirnya nggak bawa bekal. Akhirnya ngeroyok. Ini dia ngeroyok. Nggak tahu kenapa. Karena itu lapar terus. Matanya Basa Jawa ini kewadukan. Bukan kan? Bisa barangkali ada alasan lain. Kira-kira kenapa? Cari perhatian temannya. Cari perhatian temannya. Dia tidak lapar dan dia bawa bekal, tapi dia selalu ngambil. Bisa jadi? Bisa jadi. Ada banyak alasan yang jenengan sampaikan tadi akan kita kupas. Tentunya semua yang jenengan sampaikan itu adalah masuk dalam 5 kriteria kebutuhan dasar manusia. Kita kupas. Alasan yang pertama, si Tommy karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Yang saya sampaikan tadi, jangan sampaikan tadi ya, nggak bawa. Maka dia sedang mempertahankan atau memenuhi kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kalau dia nggak makan dia akan mati. Maka kita garong punya teman itu. Oke. Alasan yang kedua yang disampaikan Ibu dan juga Bu Eka tadi. Karena dia merasa senang jadi perhatian dari temannya. Dia nggak lapar, dia bawa, tapi dia suka ambil. Maka dia sedang memenuhi kebutuhan apa? Kasih sayang. Gak diperhatikan tadi, maka dia butuh kasih sayang. Aku megang jupuk iwake koncoku, maka gak ngasih aku akan. Begitu. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dan dia menuruti keinginannya. Tadi saya sampaikan anak kecil kok butuh kekuasaan. Ini buktinya Bapak Ibu, bahwa dia hanya ingin temannya takut dan dia mau ikut dengan saya. Saya nggak lapar kok, saya juga bawa bekal, tapi tidak batek ini, kok gak melok aku. Akhirnya wes, ayo, kok mulai bareng aku ya. Ya, butuh kekuasaan, pengakuan. Ada ciri. Dan ini perlu kita pahami. Oh, ini sudah itulah diberi di aku dengan kasih sayang dan kekuasaan. Alasan yang keempat adalah karena dia bosan dengan bekal yang digawakno. Mbokne pergi situ arisan digawekno. Ini semua rasa ada di dunia. Mending digawakno soto, besok ayam spesial, besok kare, besok rawon. Semuanya dikemas dalam mie instan. Maka dia butuh yang namanya kebebasan. Wah, laut tempe terus tak senang. Dua bekal tempe ini dibuat, dia tak mau makan. Proyek kayak gojol. Ini dalam rangka kebutuhan kebebasan. Yang kelima adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Iseng, dia suka. Ada model yang seperti ini Bapak Ibu. Mungkin sudah banyak menemukan ya. Jorok-jorok ini kalau dia murid kan senang. Iya kan? Murid sampai banyak murid seperti itu. Sampai pusing. Kemarin saya menemukan di situ. Saya lanjut itu. Enggak, katanya dia takut. Loh, akhirnya dia lapor. Begitu. Saya juga butuh perhatian saja. Oke, itu adalah tadi 5 alasan akhirnya menunjukkan bahwa murid itu punya 5 kebutuhan dasar. Semuanya masuk dalam kriteria itu. Posisi kontrol. Posisi kontrol ini adalah ketika terjadi satu pelanggaran.
Posisi kontrol kita sebagai kontrol, kita sebagai guru, kita yang kontrol. Ada anak pelanggaran misalnya, misuk, sih. Maka apa sih yang sebetulnya yang harus kita lakukan sebagai posisi kontrolnya? Itu kalau dalam modul yang kita pelajari ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada yang namanya yang biasa kita lakukan. Yang biasa kita lakukan adalah nomor oke. Maka pengakuan dosa adalah lebih baik. Kita akan banyak tersentuh sama ketika saya di CGW begitu. Kita sampaikan tidak seperti ini, tapi coba apa yang Anda lakukan ketika ada anak yang masuk telat misalnya. Masuk telat. Ya lari lapangan 5 kali. Ini termasuk dalam sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Tolong yo, sampai nih koyo ngono padahal ini kok. Pembuat merasa bersalah, maka dia akan karena aku padahal ini. Padahal kalau ini ada itu. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Maka bagaimana cara kita merayu sebagai teman? Ini harus kita lakukan, karena dunia kita dunia anak. Kalau kita tidak masuk dalam dunia anak, maka jangan harap bisa menyatu dengan anak-anak gitu. Maka guru SD biasanya kan rada gede. Saya rada gedenya gila gimana? Dalam artian gila yang positif. Kita sering joget-joget di kelas, kasih SBT seperti itu, tarikan seperti itu. Dulu SD itu seperti itu kok. Kita dulu nih, Bapak Ibu semua di BGSD itu tidak harus satu bidang, tapi semua bidang kita harus bisa. Kalau ada yang bilang guru saya nggak bisa sini misalkan guru bujuk, bisa. Ini bagaimana caranya kita merapat? Ya, kita bisa. Kita nggak bisa tari, saya nggak bisa bohong. Ayo kita paksa semuanya tari pasti bisa. Iya kan? Guru SD. Jangan lawan ya guru SD. Kalau Pak Bambang Pacul kan gitu. Jangan lawan orang baik, jangan lawan orang cantik. Yang ketiga itu jangan lawan guru SD. Gitu. Kita lanjut, guru sebagai pemantau. Artinya memantau itu memantau dan memberikan aturan yang benar, menyampaikan ke anak-anak. Ini penjelasannya banyak, tapi yang penting kita ketahui bahwa ada posisi yang namanya kontrol pemantau. Yang kelima adalah manajer. Bapak Ibu, posisi dari 5 ini yang paling baik yang harus kita lakukan adalah nomor 5. Nomor 5 ini nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Bagaimana kita sebagai kontrol manajer yang baik dalam rangka menangani pelanggaran murid. Oke, 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ini saya berikan gambaran. Contoh sebagai penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini guru zaman bangga sudah tidak ada seperti ini. Kalau hukum kita mungkin masih ada, kita hukum ambil sampah di situ. Nanti ada namanya hukum, ada konsekuensi, ada restitusi. Insya Allah yang kita lakukan ini masih dalam tahap konsekuensi, memberikan efek kepada siswa tapi tidak menyakiti. Kalau menyakiti namanya hukuman. Contoh, siswa lambat datang sekolah, disuruh lari 10 kali, lari 10 kali sana sampai mepet-mepet, menyakiti, maka itu masuk hukuman. Beda lagi kalau misuh, Bu Beda tahu anak misuh, sini anak-anak misuh, sambil misuh, tulis istighfar 10 kali, menyakiti enggak? Tidak. Ini namanya konsekuensi. Ada yang namanya restitusi, nanti di selanjutnya. Ini masih kita bahas di posisi kontrol. Manajer, Bapak Ibu. Kalau manajer, gurunya berbuat apa? Mengajukan pertanyaan dulu. Wah, bosnya nggak sampean tadi. Didengarkan Bapak Ibu. Ketika dia berbicara, menyatakan satu apa yang dilakukan, jangan dipotong dulu. Maka dia menyatakan, dia sudah menceritakan, mengakui kesalahannya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan memperbaiki masalah ini. Nah, ini nanti ada di restitusi. Contoh konkretnya di restitusi. Posisi kontrol itu begitu, menanyakan, memvalidasi, kemudian memberikan tuntunan sebagai keyakinan yang baik. Contohnya, oke. Posisi kontrol di antara 5 posisi itu yang paling baik adalah sebagai manajer, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Bagaimana Pak manajer itu? Nanti kita sampaikan. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Solusinya kita tanyakan ke dia tentang masalah apa yang dia lakukan. Solusinya dia, maka dia akan berpikir, mesti punya solusi. Contoh,
Nek saya besok berarti wis wakak ngomong terus piye besok? Ya Bu, besok saya nggak akan besok lagi. Nek besok piye? Karena di materi sudah diajarkan nek besok piye? Besok malaikat misalkan gitu kan. Biasanya gitu. Atau nanti kalau besok dosa, dia akan tahu resikonya bertanggung jawabnya, maka dia akan lebih mudah untuk tidak melakukan lagi. Tapi kenyataannya biasanya kalau disampaikan teman-teman saya juga, Pak sudah disampaikan seperti itu bolak-balik tapi mereka ngono mana. Itulah tugas kita Bapak Ibu, bahwasanya guru itu bulan balik. Mending ngono mana ya dilakoni ngono mana, ditakoki mana. Iki kok ngene mana, besok kan gitu lagi. Kita lagi karena memang sesuai dengan filosofi yang ada di Dewantara, bahwa guru itu menuntun. Tidak bisa kita hanya mengajarkan satu materi yang kita sampaikan satu kali tidak, tapi menuntun Bapak Ibu. Jadi itu menuntun. Kalau guru sampai pegel menangani siswanya yang kemarin tukaran, mana tukaran mana? Iya memang gitu ya. Itulah guru. Selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Posisi manajer ya bisa begitu. Nah, Bapak Ibu, dalam satu pelanggaran siswa ada namanya metode penanganan disiplin yang sudah direkomendasikan. Namanya adalah segitiga restitusi. Restitusi itu alat yang paling ampuh Bapak Ibu dalam menangani pelanggaran siswa. Kenapa Pak tidak hukuman yang saya sampaikan? Hukuman memang cenderung lebih kuat Bapak Ibu. Arek gak belum sholat, maka dihukum dia, suruh push up misalnya. Maka setelah besok dia akan sholat karena takut suruh push up. Itu hukuman namanya. Tetapi poinnya tidak di situ. Anak tidak akan menyadari kesalahannya kena apa. Dia tidak akan tahu bahwa dia kewajiban sebagai umat muslim misalkan, dia harus sholat. Kalau non muslim dia harus beribadah. Karena itu adalah satu bentuk tanggung jawabnya yang harus ditanamkan dalam diri dia. Tidak dengan hukuman, tapi dengan restitusi. Tahapannya Bapak Ibu, segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, ditakoi. Kena opo sih lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Oh, miso, muring-muring dari konco terus miso. Kira-kira nak miso itu apik tak? 100% dia jawab bagaimana Bapak Ibu? Tidak baik. Saya yakin dia jawab tidak baik. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Misalnya anak yang tidak ikut piket kelas ditanyai, divalidasi, tidak piket itu berapa salahnya? Ya salah. Yang benar bagaimana? Ya, harus piket. Kita takon nek kowe gak piket lah. Terus piye kondisine kowe? Gak piket. Kancaku gemeng Pak, 1. Kelasnya rusuh Pak, 2. Dia akan tahu menyebutkan akibat dari yang tidak dia lakukan. Oh, berarti meneh ben kelas resik berarti ben kancamu gak muring-muring piye? Berarti ikut piket. Maka dia akan menemukan solusinya sendiri. Ini yang namanya adalah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Iya, benar kamu marah, boleh kamu marah, gak apa-apa, cerita bisa. Ini namanya menstabilkan identitasnya dulu. Dia sebagai anak maka mudah marah, dibenarkan dulu, tetapi diingatkan di dalam langkah yang kedua. Namanya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini Bapak Ibu. Tidak tertarik untuk mencari tahu bahwa siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Disetabilkan bahwa seseorang yang melakukan kesalahan adalah bukan orang yang gagal. Bapak Ibu, adakah manusia yang sempurna? Hanya satu ya kalau dilihat-lihat, manusia sempurna. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Dan tugas kita adalah menyampaikan ke anak bahwa melakukan kesalahan itu bukan hal yang fatal, tapi itu bagian dari proses pembelajaran. Ini dalam menstabilkan identitas. Validasi. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, hingga guru atau orang tua akan bergeser pemikiran. Jadi tindakannya divalidasi, digiring, dan dia paham
bahwa yang dia lakukan adalah salah. Ini contohnya. Kata-katanya ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ditanya dulu. Laku mangko mbok antem si A. Lah niku Pak, kula dilokno dhisik. Oh iya, dilokno pancen yo mangkel. Nggih Pak mangkel. Oh iya. Tapi nek terus bales ngelokno iku apik kan. Yo gak oleh Pak. Ini dalam rangka validasi tindakan yang salah. Berarti ngelok-ngelokan itu rapi, mesti jawab. Dia akan tahu kesalahannya dan dia akan memperbaikinya sendiri dengan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik. Yang dibangun adalah dari dalam dirinya, intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik yang muncul dari dalam dirinya sehingga dia mampu untuk menemukan solusinya bagi masalah yang dia hadapi. Ini menanamkan bahwa dia akan ketika di kehidupan nantinya dia akan bisa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Banyak orang yang mohon maaf sampai gantung diri, mereka tidak bisa menyelesaikan masalah karena dia anggap solusi terakhirnya itu sudah gantung diri selesai masalah. Padahal itu adalah awal masalah baru. Maka jangan kita berusaha menanamkan itu bahwa semua masalah yang dihadapi pasti ada solusi. Mesti. Karena sih kalau aku budal kok awan terus gitu. Pasti ada solusi. Solusinya dia tak ingin solusi gitu. Solusinya. Semua masalah pasti ada solusinya. Tinggal kita bagaimana mengaplikasikan. Dan mengatasi masalah adalah pekerjaan. Ini contohnya. Contoh pertanyaannya, apa nilai yang kita pelajari di sekolah? Anak-anak, kamu kan tahu ya, ada keyakinan kelas yang namanya menghargai barang orang lain. Lah mencuri itu termasuk menghargai enggak? Tidak Pak. Nah, dia akan tahu keyakinannya. Yang benar itu bagaimana? Nah, kembali Bapak Ibu bahwa disiplin yang budaya positif yang ada di sekolah akan utuh bisa terlaksana ketika kita bisa menerapkan 6 konsep yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Ibu Bapak, sebelum kita tutup, adakah pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan dan jenengan sampaikan ke kita tadi? Bahwasanya beberapa contoh-contoh budaya positif sudah banyak yang kita lakukan. Kita tinggal menebakkan saja. Butuh koordinasi yang kuat, kolaborasi yang kuat untuk menanamkan budaya positif di sekolah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Pas. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 14. Ya, oke. Kalau jam udah wis pegel ya kan? Kita lanjutkan bahwasannya kalau sudah set yang ada seperti ini, maka biasanya artinya slow. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah tidak ada pertanyaan? Apa? Iya, itulah tadi bagaimana cara kita menanamkan budaya positif. Intinya yang di terakhir tadi adalah yang sering kita lakukan, kontrol kita Bapak Ibu. Jangan kita menjadi kontrol penghukum, karena dampaknya bisa kayak cepet, tetapi sebetulnya itu adalah membunuh karakter siswa. Dia tidak akan tahu kesalahannya itu apa dan harus memperbaikinya bagaimana. Dia hanya tahu, oh saya enggak tepat waktu maka saya harus lari selesai. Bukan seperti itu. Maka posisi yang paling baik adalah posisi apa tadi? Posisi manajer. Tepat sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti sebagai peserta diseminasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti Pak Jamal bisa di close untuk videonya. Matur suwun sangat Bapak Ibu.